Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Hamu-Hamku, kita masih bersama Buya Asofa dan Yai Wahab. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Buya, untuk Yai Wahab agar masih tetap bersama kita di Hamu-Hamku. Buya, telah kita bincangkan panjang dan lebar serta mendalam terkait sama sitek itu. Pastinya ada sebuah nutrisi utama dalam menumbuh kembangkan sitek pada setiap manzilah terutama itu. Nah, menu utama untuk menumbuh kembangkan sitek itu adalah zikir adzikru at-tanzih, ya, zikir tanzih. Apa itu zikir tanzih? Coba dijelaskan secara detail dan apa bentuknya zikir tanzih itu, Bu ya? Zikir tanzih adalah kesadaran yang terus-menerus yang dilakukan oleh murid sodik guna mengikis kekurangan dan kelemahan menuju kesempurnaan iman dan Islamnya. Nah, kita semua tahu bahwa manusia ini dipenuhi sifat kekurangan, kurang, jauh dari sifat sempurna. Namun jika dekat dengan Allah, Allah akan menyempurnakan sifat kurang kita. Maka insan kamil itu adalah mereka-mereka yang kedekatannya dengan Allah itu kaqaba qausaini au adna, bagaikan dua ujung busur panah yang dilengkungkan, di mana kedua ujung itu berhadapan-hadapan, au adna atau lebih dekat dari itu, ini menyatu. Kemudian mengikis ausof basyariyah sehingga sifat-sifatnya menjadi yasifu bi sifatillahi ta'ala. Nah, pokoknya kesadaran untuk mengikis sedikit demi sedikit kekurangan kelemahan diri, yaitulah zikir tanzih. Pastinya ada bentuknya ya Pak ya, bentuk lafadz atau apa yang bisa diucapkan melalui lesan zikir tanzih itu. Kesempatan sebelumnya iya, sudah pernah sedikit disinggung sama Buya. Jadi salah satunya bagi kita adalah bentuk munajat as-sofai. Nah itu mungkin bisa sedikit dijelaskan Buya, karena kaitannya kalau di sebelumnya itu disampaikan di bentuk zikir itu, kalau sidak itu sidkul ubudiyah, tapi kalau kemudian ketika yakin itu yakin bi ahkami rububiyah. Jadi di munajat as-sofa itu mengandung dua, sidkul ubudiyah wal yakin bi ahkami rububiyah. Nah ini mungkin bisa dijelaskan. Di munajat as-sofa, Allah 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 la ilaha Allah kullama qulna ya Allah qala ya abdi ana Allah. Kemudian huwa la ilaha illa huwa kullama najaitu yahu qala ya abdi anahu. Ini kesadaran bahwa kesadaran yang terus berlangsung 24 jam ini, bahwa Allahu khaliquna, Allahu raziquna, Allahu nasiruna, Allahu fa'aluna, Allahu wakiluna dan seterusnya dan sebagainya. Ini prakteknya itu kita harus menjadi Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam, sampai Abdul Sobur. Iya, sampai Abdul Sobur. Itu kesidikan dari sisi ubudiyahnya, dari sisi ubudiyahnya, dari segi yakinnya tadi. Ahkami rububiyahnya. Kita memerankan peran Tuhan di bumi. Ketika memberi tak harap kembali, ketika menolong ya pokoknya nggak pamrih.
menjadi khalifatullah fil ard, Hmm. benar-benar wakil Allah di bumi atas siapa dan apa saja makhluk Allah, memerankan peran Allah di bumi. Nggih, misalkan peran kasihnya ya kasih yang tak Yang pilih tak pilih kasih, kasih. ngoten nggih. Iya, Jadi otomatis universal. ketika kita munajat tadi itu, ketika kulna ya Allah itu ubudiyah, harus bersungguh-sungguh di situ Iya. mengakui kehambaan dan keabdian kita begitu ya. Betul, karena saat kita memanggil atau ya memuji ya Allah, saat itu Allah menjawab ya abdi, Hmm. maka kita harus mengidharkan ubudiyah kita. Hmm. Hmm. Hakikat ubudiyah adalah menghinakan diri, menghinakan diri secara murni, tidak merasa mulia, merasa mulia, dan melakukan ya penghambaan dan pengabdian yang sebaik mungkin, artinya tidak untuk kita, untuk Allah, demi Allah. Seperti karyawan itu bokol coklat untuk jeragannya, untuk bosnya. Di situ artinya ketika kita mengucapkan ya Allah, ini punya kesadaran kehambaannya itu, saya ini tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya ini tidak kuasa apa-apa, Iya. saya tidak mampu apa-apa, Iya. saya ini lemah. Betul. Nah, artinya Kehambaannya itu ya. ketergantungan seorang hamba ketika berucap ya Allah itu sepenuh-penuhnya kepada Allah begitu. Iya, dan harus bididdi sifatillah. Sifatillah. Ya, Ya. kalau Allah meyakini maha- Allah itu maha kasih, berarti kita ya nggak punya Nggak kasih, sifat kasih, nggak kan? punya sifat kasih. Tapi minta diberi. Dikasih. Ya, Kalau kita, dikasih. kalau Allah maha Nah, itu kuat, kita lemah. mengakui kita lemah, Kita lemah. tak berdaya. Begitu seterusnya. Nah, baru Maka- kemudian yang di bait Di- kedua atau ya, di yang kedua huwa. kan huwa. Ya, Nah, ini huwa. baru memunculkan asmaul husna itu tadi Iya. ya. Jadi Dalam ketika jiwa kita berkata ini, tidak ada Tuhan selain dia itu siapa? Iya. Nah, itu- makna itulah yang kemudian harus meresap kepada si salik atau orang yang pengen bermunajat nggih. asofah iya, begitu. ya itulah rububiyah. Jadi Menjalankan sifat Ketuhanan. dan itu harus disertai dengan keyakinan Iya. bahwa hukum Allah yang berlaku, Berlaku. ketentuan Allah yang berlaku. Betul. Itu lintas ruang dan waktu keduanya itu. Kemudian ya kita memandang segala sesuatu dengan pandangan Allah. Ya kasih sayang murni. Pasti tidak pernah berharap yang tidak terbaik kepada siapa. Dan itu yang kalau menyandang sifat rububiyahnya itu kan sudah berarti atas nama kholaq ya, atas nama seluruh ciptaannya ini Betul. ya, harus kita kasihi. Iya, itulah universal. Universal itu. Aku hakikinya Allah itu aku meliputi semuanya ini. Makanya Nabi itu Robbani, Robbani, rahmatan lil alaminnya itu ternyata itu. Bukan lingkup kecil atau kelompok enggak. Nah, mungkin bisa dilengkapi untuk lebih detailnya di nadom yang ketiga atau bait yang ketiga. Tadi yang tiga. Ya. Ya Ya ilahi ilahi anta anta qasdi bin nabiri darajai. Tuhanku, engkaulah tujuanku. Dan dengan syafaat Nabi atau barokah madat Nabi Muhammad, harapanku. Ini berharap jiwanya bersifat rububiyah, ketuhanan yang Maha Esa, raganya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya niscaya di mana saja ya memberkati, di mana saja ia hidup akan manfaat dan barokah. Barokah nggih. Dan pasti akan berjuang untuk
persatuan Indonesia. Hmm. Kalau urutan di Pancasila itu artinya menjadi pemersatu, tidak pemecah belah. Kemudian ya meluas, memersatukan ASEAN, apa Dunia namanya. dunia, ya seperti itu. Ya rahmatan lil alamin itu. Iya. Iya. Ternyata sidik yang diperoleh atau diriadoi dengan munajat as-safa itu mempunyai nilai yang komprehensif sekali dalam sebuah kehidupan kita ini ya. Makanya yang diminta kemudian mahabbataka habibni, Ma'rifah. rasa cintamu ya Allah cintakan kepadaku, berikan kepadaku. Ya, yang tempo hari kan yang dijelaskan Buya itu kan ya di mencari mahabbah itu yang di kelasnya sodik itu. Iya. Jadi kalau berani-berani berdoa Berdoa. seperti itu ya Harus Belum sodik. harus konsekuen, iya. Selalu ditagih ucap kita ini, ditagih pembuktian, tahqiq. itu yang tanzanya itu. Yang tanzanya. Masih ada lagi ya. Jadi sekalian nanti biar ketika kita bermunajat as-safa itu sekaligus jadi membersihkan apa-apa yang tidak pantas bagi Kesempurnaan keimanan kita. Tidak ya kayak tadi mungkin belum bisa tapi paling tidak Seperti ya, menghirup istinsyak Ya. tadi. Iya. Iya. Ya, zikir tanzih itu memang zikir yang buahnya itu mahwuma la yaliqu bikamalil iman, menghapus apa saja yang tidak layak bagi kesempurnaan iman. Berarti bentuk zikirnya itu macam-macam ya. Ya, luas sekali. Luas, pokoknya ya. Hasilnya begitu. Ya, berbeda dengan yang kemarin-kemarin ada zikir nafsul isbat itu memang katanya atau teksnya itu la ilaha illallah, kan gitu loh. Itu kan yang khusus di Di manzilah yang kemarin manzilah ikhlas kemarin Kalau ya, tanzih itu manzilah ikhlas. isbat Allah. Iya. Allah mengisbatkan Allahu khaliquna, Allahu raziquna, Allahu yuhyina, Allahu yumituna, Allahu tawarus gitu. Nggih. Maka seiring dengan nafas ini ya Allah. Tapi itu Tapi bukan, isinya bukan Allah. ucapan. Nggih. Bukan ucapan. Tapi Allah yang sudah berisi. Iya, kesadaran iman yang kuat, yang merasuki hati nurani hingga ngedahir keluar. Nggih. ditambah sedikit lagi Bu ya. Ya benar. Sebelum yang nataan itu tidak. Oh, munajat as-safa. Ya. Laisa fidar mudirani, laisa li syauq ma'syuqani. Tidak ada di dunia ini perancang pengatur, Nggih, pengatur, manajer. tidak ada di Direktur. darut dunia ini. Nggih. Wal akhirah dua yang ngatur. dua pengatur iya. Tidak ada, pasti satu. Maka keyakinan manapun, agama manapun itu pasti meyakini Tuhan itu satu, bahkan satu-satunya, nggak mungkin dua. Alah, dikiaskan di sekolah saja nggak mungkin dua kepala sekolah. Iya. Di satu negara nggak mungkin ada dua kepala negara, Nggih. pasti satu. Nggih. Dan itu harus diyakini. Kemudian sifat Allah diantaranya adalah ihsan, artinya terus memperbaiki lagi dan terus sampai yang maha indah, maha bagus. Nah, kita pun juga sesungguhnya kembali kepada kesiapan masing-masing kita akan diperbaiki lagi dan terus oleh Allah selama kita selaras dengan kehendaknya, dan kita selalu mencontoh Rasulullah yang sudah selesai menjalankan tugas kerasulannya. Itu semua tercermin di ikrar laisa fidari mudirani laisa lisyauq ma'syuqani. dan tidak ada dalam sebuah kerinduan itu
dua yang dirindukan, itu enggak ada, pasti satu. Kemudian laisa fil qalbi hubbani, dalam hati pun juga tidak ada dua cinta, yang ada satu cinta. Cuma di sini ada tiga rasa. Nah, satu cinta tiga rasa, rasa Allah, rasa Rasulullah, rasa waliullah. Satu cinta tiga rasa. Tiga rasa. Satu tiga. Rasa cintanya Allah, rasa Cintanya cintanya Rasul. Rasulullah, rasa cintanya Waliullah. waliullah. Ini turun. Termasuk rasa cintanya sesama iman ini ya termasuk waliullah. Waliullah. Sampai kepada anta-anta. Iya. Ini masih belum. Masih belum. Episode Episode berikutnya ya. Laisa fil qalbi hubbani, laisa fil kauni robbani. Tidak ada dalam keberadaan ciptaan ini Dua Tuhan. Dua Tuhan yang mengatur. Jadi enggak ada. Maka la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dan gelora cinta kepada Allah, yaitu yang level sidak itu. Jadi secara sederhana bisa disimpulkan bahwa munajat as-safa itu adalah bagian dari zikir tanzih untuk muridin as-shadiqin. Li kamali imani. Li kamali. Nah, dari situ terapannya paling tidak yang pertama adalah tadi saya menyimpulkan dari jadi ini sisi ubudiyah dari seorang murid shadiqin harus benar. Kemudian dari sisi rububiyah dan yang terakhir adalah penerapannya di lapangan menyesuaikan dengan bahwa benar-benar tidak ada pengatur sejati yang mengatur diri kita yang terbaik, yang dan seterusnya itu mengalahkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian dirindukan dan dicintai kecuali mengalahkan cintanya kepada Allah dan seterusnya. Begitu seterusnya dalam prakteknya itu dia. 24 jam, kapanpun dimanapun dalam keadaan bagaimanapun harus ta'alluq billah, menuju takhalluq. Iya. Kalau kita yang belum sampai ke situ berarti berharap begitu, Bu. Iya, berharap. Dengan munajat tasawuf bukan berarti kemudian koyo tapi bukan. ya berharap seperti bukan pengakuan tapi pengharapan. Iya. Oke, terima kasih pemirsa semua. Kita telah membahas bagaimana zikir tanzih melalui munajat as-safa yang telah diterangkan oleh Buya As-Safa tadi. Zikir tanzih jangan sampai dilupakan, karena zikir tanzih itu akan menumbuh kembangkan serta memantapkan rasa sidq kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.